Gak memandang apa pekerjaan kita, mereka akan datang dengan keseraman tanpa diduga, dengan berbagai bentuk yang gak tertebak. Malam ini, simak pengalaman seorang supir perjalanan di salah satu bagian Sumatera. Hanya di sini, di Bristory, Lampung, sekitar tahun 1998. Hati-hati bang, udah malam ini. Kenapa nggak besok lagi aja lah nariknya? Tanggung bung, setoran masih belum setengahnya nih. Nanti bos marah. Nyaris jam 11 malam ketika aku masih berada di pelabuhan Bakauheni, Lampung, bercakapan dengan Iman, rekan sejawat, sejenak membuyarkan lamunan. Ya begitu, sudah menuju tengah malam, tetapi saya belum dapat memenuhi target setoran. Setengahnya pun belum. Makanya aku memaksa untuk bekerja sampai larut malam seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya paling malam jam 9 sudah selesai. Hampir 10 tahun bekerja sebagai supir travel dengan trayek Bakauheni Bandar Lampung, sudah terbilang banyak makan asam garam, merasakan pahit getirnya pekerjaan ini. Entah kenapa beberapa hari belakangan penumpang sungguh sepi. Bisa dihitung dengan jari nih, ketika mobilku terisi penuh, yaitu 12 penumpang. Dapat 5 penumpang saja sudah bagus. Malahan malam ini baru hanya ada 1 penumpang yang saya dapat. Dia sudah duduk nyaman menunggu di mobil. Sudah cukup lama bersabar menungguku mencari penumpang lain. Angin malam di pelabuhan ini berhembus pelan. Namun, dinginnya semakin terasa menembus kulit. Aku yang duduk di tembok memanjang di pinggir terminal masih terus menunggu dan sabar datangnya penumpang. Syukurlah, jam 11 lewat, ada kapal merapat yang datang dari Pelabuhan Merak. Pasti bakal ada calon penumpang untukku. Dari jauh, aku perhatikan memang banyak penumpang yang turun dari kapal. Secercah harapan makin terang ketika kalau diperhatikan banyak yang berjalan ke tempat di mana mobilku terparkir. Masa iya nggak ada yang jadi penumpangku? Tapi satu orang yang datang hanya lewat saja. Ada yang ke tempat penjemputan mobil pribadi, ada juga yang langsung menuju terminal bis besar. Belum ada yang datang dan masuk ke mobil travelku. Duh, gak dapat penumpang lagi, sialan. Ketagihan aku sendirian ketika akhirnya gak ada satupun orang yang masuk ke dalam mobilku. Berujung pun tidak. Beberapa menit kemudian, jalur keluar penumpang kembali kosong. Akan ramai lagi kalau ada kapal yang merapat. Itu yang terus jadi perputaran nasib dan rezeki buat aku dan teman-teman seprofesi. Tapi di tengah-tengah kegalauan, dari jauh aku melihat ada penumpang yang datang sendirian melewati jalur penumpang. Datang dari pintu keluar. Penumpang ini sangat menarik perhatian karena biasanya akan ada kernet travel yang mendekat, tapi kali ini sama sekali nggak ada orang yang menawarkan angkutan yang akan mengantarkan ke tempat tujuan. Dia terus berjalan sendirian dengan tas kecil di tangannya.
Pandangan terus mengikuti pergerakannya yang bergerak terus menuju tempat parkir kendaraan travel. Aku makin penasaran. Remang-redup lampu area parkir ini sedikit membuat saya harus berusaha keras menajamkan mata untuk terus memperhatikan. Loh, kok dia berhenti di situ? Aku mendengung sendiri ketika akhirnya si penumpang menghentikan langkah tepat di samping mobilku. Dia berhenti, diam. Melihat itu aku langsung mematikan rokok, lalu buru-buru berdiri lalu berjalan mendekat. Mau kemana, Pak? Tanyaku ketika akhirnya sudah ada di hadapannya. Lelaki 40 tahunan berperawakan tinggi kurus mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana kain, layaknya karyawan baru pulang kantor. "Kesini bisa?" Dia sambil menjawab, tangannya menyodorkan secari kertas. Aku lalu mengambilnya, memperhatikan sebentar. Ternyata di dalamnya ada beberapa baris tulisan tangan yang nyaris tidak bisa terbaca dengan jelas. "Ini apa, Pak?" Tanyaku agak kebingungan. "Alamat, bisa antar saya ke sana?" jawab bapak itu lagi. Sekali lagi saya perhatikan kertas ini. Ternyata benar itu adalah barisan kata yang membentuk alamat tujuan. Alamatnya nggak tertulis lengkap, hanya nama desa dan beberapa patokan yang harus dilalui kalau ingin menuju ke sana. "Alamatnya kurang lengkap, Pak, tapi Bapak tahu jalan ke sana kan?" tanyaku lagi. "Ya tahu, nanti saya pandu. Bisakah antar saya ke sana?" "Bisa, Pak, bisa." Aku menyanggupi. Ya, lumayanlah. Daripada hanya dapat satu penumpang kan lebih baik dapat dua. Lagi pula, tujuan yang dia maksud aku perkirakan letaknya nggak jauh dari jalan besar. Jalan lintas Sumatera yang sudah biasa aku lalui. Tapi nanti ada beberapa teman saya yang akan ikut. Mereka menunggu di jalan yang mengarah ke sana. "Gak apa-apa?" Bapak itu bilang begitu. "Oh, ya gak apa-apa, Pak. Bagus malah." Ya, tentu saja saya senang mendengarnya. Jadinya nanti akan ada tambahan penumpang lagi. Lumayan kan? Saking senangnya, aku jadi gak bertanya lagi berapa jumlah teman yang akan ikut nanti. Biar sajalah, makin banyak, makin bagus. "Baik, Pak, Bapak silahkan masuk. Kami berangkat sebentar lagi." Bapak itu langsung masuk melalui pintu samping. Sementara penumpang yang satu lagi aku lihat sudah dalam posisi tidur di kursi tengah. Ya sudah, aku langsung menuju kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Malam mulai larut, mendekati tengah malam, udara bergerak membentuk semilir angin berhembus menerpa apapun di hadapannya. Suasana khas pelabuhan di ujung timur Sumatera. Sekali lagi aku melirik jam tangan, angkanya menunjuk ke pukul 11.45. Saat itulah aku mulai menjalankan kendaraan keluar pelabuhan mengantarkan penumpang ke tujuan. Gelap pekat titik awal jalan lintas Sumatera aku tembus dengan kecepatan sedang. Jendela terbuka setengahnya, berhembuslah angin malam masuk
kendaraan. Melirik kaca spion, beberapa detik aku memperhatikan penumpang di belakang. Penumpang yang pertama masuk masih tertidur dengan kepala bersandar ke kaca jendela. Sementara penumpang yang satu lagi yang masuk belakangan masih duduk tegak tanpa bersandar. Dia di kursi tengah paling depan. Dengan begitu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa belas kilometer pertama, jalanan selepas pelabuhan menanjak dan menurun. Dengan banyak tikungan yang menantang, menerangi juga seadanya. Kalau nggak mau dibilang gelap, hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan saja. Ditambah lagi, jalanan juga bisa disebut sepi. Lebih sepi dari biasanya. Memang sih, ini bukan akhir pekan atau masa liburan, tapi ini termasuk sangat sepi. Kendaraan yang melintas hanya segelintir, yang searah denganku ataupun sebaliknya. Sepi, benar-benar sepi. Sudah biasa seperti ini. Sudah sering kali melintasi jalanan sepi tengah malam. Aku hanya harus tetap fokus dan konsentrasi. Bang, aku berhenti di depan aja, di Kalianda. Tiba-tiba, aku dikagetkan oleh suara salah satu penumpang. Sontak, aku langsung melirik ke spion untuk melihat ke belakang. Ternyata yang dikatakan itu adalah penumpang yang sejak tadi tertidur. Penumpang pertama. Bukannya mau turun di Raja Basa, Pak? Tanyaku memastikan. Gak usah, Kalianda aja. Dia langsung menjawab seperti itu. Sambil sekilas aku melihat ada raut yang ingin direkayasa di wajahnya. Ya sudah, aku akan ikut. Gak mungkin juga memaksakan sampai ke Raja Basa, karena di awal naik tadi dia bilang tujuannya ke sana. Kalianda masih berdurasi beberapa menit lagi. Tapi lagi-lagi penumpang ini bersuara. Bang, stop bang, aku turun di sini saja. Dia bilang begitu. Kalianda masih di depan loh pak, sebentar lagi, timpalku. Iya, gak apa-apa, aku turun di sini aja, berhenti bang. Bersikeras bapak itu ingin turun, ya sudah, gak bisa memaksanya. Seketika itu juga aku menepi dan menghentikan mobil. Hanya kira-kira beberapa menit dari Kalianda, kami berhenti di depan restoran besar yang terlihat masih ada kegiatan walaupun sepi. Ketika mobil sudah benar-benar berhenti, bapak ini langsung turun, lalu berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalau bisa, jangan lanjutkan perjalanan bang. Istirahat aja di restoran ini. Besok pagi lanjut lagi. Setengah berbisik, dia bilang begitu. Memangnya ada apa pak? Ini masih ada satu penumpang lagi yang harus saya antar. Belum bisa istirahat, jawabku kebingungan. Ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Hati-hati bang. Setelah bilang begitu, si bapak langsung menutup pintu dan buru-buru berjalan menuju restoran. Dalam perjalanan menjauh, sesekali dia menengok lagi ke belakang, melihat ke kendaraan. Ada apa sih? Kenapa dia tadi berkata begitu? Ah, entahlah. Aku belum tahu dan belum mau tahu. Beberapa menit kemudian, tentuk injak gas lagi, melanjutkan perjalanan. Masih ada satu penumpang lagi yang harus diantarkan. Malam semakin larut,
gelap menyelimut, satu bagian kecil tanah Sumatera sedang aku susuri dalam detik dan menit yang berurut. Suara mesin kendaraan hanya satu-satunya yang terdengar. Selebihnya sepi mengemuka. Angin semakin dingin. Aku menutup sedikit kaca jendela. Melirik ke spion, penumpang di belakang masih saja duduk tanpa bersandar. Yang bisa dijadikannya posisi cukup jelas terlihat. Oh ya, aku hampir lupa. Kan katanya tadi ada teman-teman penumpang ini yang akan ikut naik di tengah-tengah perjalanan. Pak, maaf, teman-temannya naik dari mana ya? Sambil melirik ke spion, aku bilang begitu. Depan, nanti saya kasih tahu, jawabnya datar. Baiklah, saya ikuti saja perintahnya, sambil terus memperhatikan jalan yang makin sepi saja. Kalau aku nggak salah kira, alamat yang dikirim oleh penumpang ini adalah satu daerah yang agak pedalaman, keluar dari jalan utama yang sedang aku susuri ini. Belokannya pun aku mengira-ngira saja. Sudah sekitar 15 menit kami melewati Kalianda. Seharusnya persimpangannya sudah dekat menurut perkiraanku. Pak, maaf. Tikungannya di mana ya? Saya salah takut nih, takut salah gitu, tanyaku lagi. Sebentar lagi, nanti saya kasih tahu. Penumpang ini masih menjawab datar. Lagi-lagi aku harus diam dan terus melajukan kendaraan. Roda-roda terus menggelinding melewati aspal dingin malam. Suaranya berdesakan dengan mesin yang menderu pelan. Melaju dengan kecepatan sedang, desir angin dingin yang masuk lewat celah jendela menerpa wajah yang sejak tadi mulai terasa kaku, sedikit mengantuk. Depan, belok kanan. Suara dari belakang membuyarkan lamunanku. Baik, Pak. Benar. Di sisi depan itu aku melihat jalan masuk kanan dari jalanan utama. Terpan cahaya menuju lampu sorot membuat aku bisa melihatnya, meski samar. Jalan masuk yang ditandai dengan gapura luluh terbuat dari kayu. Setelah sudah sampai di depannya, aku memutar setir mobil ke kanan. Yang tadinya sudah sepi dan gelap, makin menjadi ketika kendaraan sudah berbelok ke kanan. Masuk ke jalan yang enggak selebar jalan utama, namun masih tetap beraspal. Itu teman-teman saya. Baru beberapa belas meter melewati gapura, penumpang di belakang bilang begitu. Aku nggak menjawab, malah memicingkan mata coba melihat jarak sampai batas terjauh lampu kendaraan. Benar, aku melihat ada yang sedang berdiri di pinggir jalan. Aku menebaknya ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka berdiri dalam kegelapan. Itu orangnya, Pak? Tanyaku lagi. Ya, itu. Aku mengurangi lagi kecepatan yang memang sudah pelan sejak belokan tadi. Beberapa saat kemudian, saya menghentikan kendaraan tepat di depan orang-orang ini. Menghitungnya lagi, benar ada 4 orang. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya setengah baya. Aku langsung turun lalu berjalan menuju pintu penumpang untuk membukakan pintu. 1 orang mereka masuk lalu duduk di kursi kosong, tapi nggak ada satupun yang duduk di depan.
Senang rasanya melihat isi mobil yang hampir penuh. Setelah dari titik keberangkatan tadi hanya terisi 2 penumpang, kemudian tinggal 1 penumpang. Tujuannya masih sama, Pak? Tanyaku sambil melirik ke spion. Masih, jawab si bapak itu pendek. Ya sudah, aku mulai injak gas lagi perlahan. Jalanan yang sedang kami lalui ini bukan jalanan utama. Sudah bukan termasuk jalan lintas Sumatera. Jadi ada beberapa perbedaan. Lebih sempit, aspal yang gak terlalu bagus, dan tentu saja lebih gelap. Bisa dibilang merupakan jalan kampung. Pemandangan kanan kiri hanya pepohonan rapat, dengan sesekali ada perumahan penduduk yang jaraknya tidak berdekatan. Di luar tidak ada angin. Terlihat dari pepohonan yang hampir semuanya tidak ada pergerakan. Tapi udaranya dingin, cukup untuk menembus kulit. Jendela aku tutup sedikit lagi, hanya menyisakan ruang kecil agar asap rokok bisa keluar. Alamat yang sedang dituju ini seharusnya aku sudah tahu. Karena ingat kalau entah kapan aku pernah masuk ke jalan ini juga mengantar penumpang. Tapi waktu itu masih ada matahari. Kali ini masalahnya sangat berbeda, malam hari. Dan juga tujuan penumpang ini malah lebih jauh lagi, terus masuk ke pedalaman. Tapi meski begitu, jalannya masih bisa dilewati. Ini masih jauh ya, Pak? Tanyaku ketika sudah mulai ada pertanyaan di kepala. Masih, nanti saya kasih tahu. Ada keanehan lain. Di belakang sama sekali nggak ada percakapan. Saling diam satu sama lain, padahal katanya mereka semua berteman. Tapi lama-kelamaan aku nggak terlalu memikirkan itu. Lebih memilih untuk fokus memperhatikan jalan, karena makin lama jadi mulai menyeramkan. Ditambah jalan aspal sudah berganti dengan jalan tanah sejak beberapa menit yang lalu. Yang tadinya masih ada rumah penduduk walaupun jarang, sekarang sama sekali nggak ada rumah atau bangunan lainnya. Hanya banyak pepohonan yang semak belukar yang jadi pemandangan di kanan kiri. Gelap, jangan ditanya lagi. Penerangan hanya berasal dari sinar lampu mobilku saja. Saya yakin kalau saja lampu mobilku mati, gelapnya akan sangat total. Serem. Lalu mau kemana sebenarnya kami ini? Desa terakhir yang sudah pernah saya kunjungi sebelumnya sudah terlewati beberapa menit yang lalu. Setelah itu, saya sama sekali tidak mengenal daerah ini. Sama sekali belum pernah ke sini sebelumnya. Belok kanan ya. Suara penumpang belakang memecah sepi. Suaranya pelan, tapi cukup membuat aku kaget. Gak menjawab apa-apa, aku mengikuti omongannya. Berbelok ke kanan. Roda mobil terus berputar. Menelusuri jalan sepi ini menembus malam. Sekitar 50 meter setelah transformasi tadi, aku melihat ada gapura lagi. Sangat samar karena bentuknya sudah kusam dan sepertinya berlumut. Gak jelas karena gelap, dan sambil jalan aku jadi gak bisa membaca tulisan yang ada di gapura ini. Terus injak gas pelan-pelan, aku perlahan melewati gapura yang sepertinya
merupakan batas suatu desa. Entah desa apa. Berhenti. Tiba-tiba salah satu penumpang berkata begitu. Aku langsung menginjak rem. "Di sini, Pak?" tanyaku. "Iya." Padahal jalan kanan dan kiri sama sekali nggak ada rumah atau bangunan. Tapi kok ada satu penumpang yang turun di sini? Aku memutuskan untuk tetap duduk di balik kemudi. Gak mau turun. Agak ngeri tempatnya. Makanya aku hanya menunggu si penumpang untuk turun. Turun sendiri berpatokan dengan suara pintu terbuka dan tertutup. Tapi tanpa melihat ke belakang, aku sama sekali nggak mendengar ada suara pintu, hening saja. Padahal aku sudah berhenti agak lama. "Pak, jadi turun gak ya?" tanyaku beberapa saat kemudian. Ketika menyadari kalau tidak ada pergerakan. Tapi nggak ada jawaban, hening dan sepi. Karena itulah akhirnya aku menoleh ke belakang. "Pak, jadi turun gak?" tanyaku lagi sambil melihat para penumpang. Mereka semua diam. Karena gelapnya ruang, aku jadi sama sekali nggak bisa melihat wajah mereka satu persatu dengan jelas. Gelap. Hanya siluet hitam bayangan yang tertangkap mata. "Pak?" sekali lagi aku bertanya. Masih nggak ada jawaban. Tapi aku akhirnya menemukan ada keanehan yang tiba-tiba membuat merinding. Nggak sengaja aku menghitung penumpang itu. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 penumpang. Harusnya 5. Kemana satu penumpang lagi? Sudah turunkah? Kapan? Karena sebelumnya sama sekali aku belum berhenti menurunkan penumpang. Kemana dia? Sudah turun, baru saja. Dalam gelap, salah satu penumpang, aku nggak tahu yang mana, bilang begitu. Sudah turun. Kok aku nggak mendengar pintu terbuka? Apalagi melihat orangnya turun. Mulai timbul kecemasan. Siapakah yang jadi penumpangku ini sebenarnya? "Cuma satu yang turun, Pak?" tanyaku. "Iya." Ada yang menjawab. Lagi-lagi, aku nggak tahu yang mana. Aku kemudian kembali menginjak pedal gas. Kendaraan melaju dengan sangat pelan. Sengaja seperti itu. Beberapa belas meter setelah mobil bergerak, aku akhirnya melihat ada bangunan. Di sebelah kanan jalan, bangunan yang tampak merupakan rumah penduduk, tapi lagi-lagi karena gelap, aku hanya bisa melihatnya dalam bentuk siluet hitam. Setelah rumah pertama, beberapa menit berikutnya, aku melihat ada rumah lagi dengan bentuk yang nyaris sama. Lagi-lagi, aku melihatnya dalam bentuk siluet hitam. Nah, ketika sudah masuk ke desa ini, entah kebetulan atau enggak, bulan memancarkan sinarnya cukup terang. Jadinya aku agak bisa melihat sekitar dengan agak jelas. Tapi walaupun begitu, aku melihat rumah-rumah di sini tetap saja nggak terlalu jelas, hanya hitam. Di depan berhenti, salah satu penumpang berkata begitu. "Di sini, Pak?" tanyaku memastikan. "Iya," jawab yang di belakang lagi. Aku perlahan menginjak rem, menghentikan kendaraan. Kali ini, aku melirik spion, coba memperhatikan pergerakan di belakang, dan menajamkan pendengaran agar bisa mendengar suara pintu jika dibuka dan ditutup. Gelap.
tapi aku masih bisa melihat ke belakang. Pergerakannya terlihat. Salah satu penumpang memang bergerak menuju pintu. Tapi beberapa belas detik kemudian, yang padahal aku menunggu suara pintu terbuka, ternyata gak ada. Sama sekali gak ada suara pintu. Tiba-tiba, sudah Pak. Nah, apalagi nih? Sontak aku menoleh ke belakang. Ternyata benar. Hanya tinggal 3 penumpang. Gimana caranya tuh penumpang tadi turun? Karena pintunya sama sekali tidak terbuka. Di sini aku mulai semakin ketakutan. Aku semakin merasa kalau ini ada yang aneh. Gak nunggu perintah lagi, aku langsung injak gas. Kali ini agak cepat. Masih sama, kanan kiri masih sangat sepi. Dengan rumah-rumah hitam terlihat beberapa kali di kanan kiri. Merupakan desa yang sangat aneh, seram. Karena aku baru sadar kalau dari awal tadi sama sekali nggak ada ya lampu yang menyala. Gelap semuanya. Di tengah-tengah memperhatikan keanehan yang ada di luar, aku terkejut ketika ada tangan dingin yang memegang pundakku. Saya berhenti di depan ya. Begitu kata pemilik tangan. Nah, kali ini ada yang beda. Karena aku mencium aroma wangi menyerbak. Sangat wangi. Wangi bunga yang aku nggak tahu itu bunga apa. Lalu aku berhenti, bertahan di depan satu rumah. Dan lagi-lagi, aku melihatnya sangat gelap. Masih berbentuk siluet. Ketika masih fokus memperhatikan rumah itu, tiba-tiba perhatianku beralih. Ada sesuatu yang bergerak. Ternyata ada sosok berbentuk manusia sedang berjalan mendekati rumah. Iya, sosok itu berjalan terus dan terus. Sampai akhirnya aku melihatnya masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintunya. Dia berjalan menembus dinding depan. Tersentak, aku kaget melihatnya. Benar dugaanku. Ini ada yang gak beres. Lalu aku menoleh ke belakang. Yang aku takutkan terjadi. Dugaan benar kalau penumpang sudah berkurang satu lagi. Sekarang hanya tinggal 2 sosok di belakang. Lalu lanjut lagi, gak perlahan aku memacu kendaraan lebih cepat. Mulai sangat ketakutan, penumpang yang aku bawa ternyata bukan ukuran penumpang biasanya. Berhenti. Lagi-lagi salah satu penumpang berkata begitu. Penasaran mengalahkan rasa takut. Setelah mobil berhenti, saya langsung menoleh ke belakang. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka turun kendaraan. Aku memperhatikan 2 sosok ini, dan benar, salah satunya kemudian bangkit dari duduk, lalu mendekati pintu. Tahu apa yang aku lihat? Ternyata penumpang ini turun dari kendaraan dengan cara menembus pintu, tanpa membukanya sama sekali. Tuhan, aku ketakutan. Ternyata penumpangku bukan manusia. Penumpang yang turun kali ini juga sama. Dia langsung berjalan menuju salah satu rumah yang ada di sebelah kiri, lalu masuk dengan menembus pintu. Tinggal ada 1 penumpang, injak pedal gas, cukup cepat aku memacu kendaraan. Bergerak menembus kegelapannya desa mengerikan ini. Tujuannya kemana? Aku tidak tahu.
Aku cuma mau keluar dari desa ini secepatnya, meski tidak tentu saja. Tapi masih ada satu sosok lagi di belakang, sosok penumpang terakhir. Nah, ketika aku masih berkonsentrasi memperhatikan jalan dalam kecemasan, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi. Lagi-lagi seperti itu. Mencium ini, saya langsung refleks mencari tahu sumbernya. Alangkah kagetnya aku. Ternyata ketika melihat kursi sebelah kiri, sudah ada yang sedang duduk di situ. Duduk di sebelahku. Sosok perempuan. Ini penumpang yang benar tadi. Aku melihatnya ketika naik. Namun kali ini berbeda. Wajahnya tersenyum tanpa ekspresi, memandang ke depan. Rambut panjangnya terurai. Aku ketakutan. Doa melintas dalam hati, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Beberapa belas detik kemudian, tangannya mulai bergerak. Bergerak sampai akhirnya aku mengerti maksudnya. Telunjuk tangannya menunjuk ke satu arah, ke salah satu rumah. Aku langsung membawa mobilku menuju rumah itu. Rumah biasa dan lagi-lagi berbentuk siluet hitam. Aku menghentikan kendaraan tepat di depannya. Ada pemandangan yang menyeramkan. Aku melihat sosok seram ini turun dengan menembus pintu mobil. Sangat mengerikan karena kejadiannya hanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapan. Setelah turun, kemudian dia berjalan mendekati rumah tadi. Terus berjalan sampai akhirnya masuk dengan cara lagi-lagi menembus pintu. Beberapa saat lamanya aku terkesima seperti terhipnotis. Sampai akhirnya seperti ada yang menyadarkan lalu bergerak untuk membawa kendaraan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah para penumpang turun tadi, saya sangat cemas kalau nantinya tidak menemukan jalan keluar desa, jalan menuju jalan utama. Tapi ternyata nggak begitu. Seperti ada yang menuntun, sekitar setengah jam kemudian, aku sudah sampai di jalan utama, jalan lintas Sumatera. Selesai. Sungguh pengalaman yang sangat menyeramkan. Nah, itu cerita horor dari Bristory. Nanti link ceritanya dicantumkan di kolom deskripsi. Nanti buat sahabat-sahabat junior horor silahkan kunjungi Bristory di Twitter, dukung dengan support ke Bristory dengan memfollow akun Twitternya. Silahkan ya, langsung baca juga ini tweet horornya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel jurnal horor ini semakin ke depan semakin bisa ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan support kalian channel jurnal horor semakin maju ya. Terus terima kasih juga yang sudah like, komen, dan share juga. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang terbaik. Kita benar-benar berdampingan sama mereka, makhluk tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor, cerita-cerita seram lainnya hanya di jurnal horor. Salam horor.